Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dufi Saputra. Pada video ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara menginisial konfigurasi atau konfigurasi awal pada router Cisco dan switch Cisco menggunakan software simulasi bernama Cisco Packet Tracer. Nah, video ini saya buat dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas saya pada mata kuliah CCNA-RS. Baik, pertama saya akan coba membuat sebuah topologi sederhana di mana nanti akan terdapat satu router, satu switch, dan juga dua laptop. Di mana router dan switchnya nanti akan kita konfigurasi berupa hostname, lalu virtual teletype yang digunakan untuk agar si router dan juga si switch bisa di remote menggunakan telnet. Oke, pertama saya akan coba masukkan routernya, lalu kita coba masukkan switch dan juga dua laptop. Oke, lalu akan saya hubungkan semua device-nya menggunakan kabel Copper Strike. Nah, untuk router sendiri kita akan terhubung ke port Flash Ethernet 0/0 yang mengarah ke port Flash Ethernet /01 di switch. Sementara untuk laptop, karena dia satu interface doang ya, kita langsung hubungkan saja. Begitu juga laptop yang kedua. Kita coba rename laptop 1, laptop 2. Oke, kurang lebih seperti ini topologinya. Nah, nanti konfigurasi yang kita lakukan, pertama kita konfigurasi hostname, lalu kita konfigurasi masing-masing interface-nya agar dia aktif dan juga mempunyai IP address. Lalu dia akan kita konfigurasi virtual teletype serta username password, dan terakhir nanti kita akan konfigurasi time zone dan time-nya pada router dan si switch-nya. Oke, pertama kita kasih IP address terlebih dahulu serta mengaktifkan semua interface yang masih merah-merah ini. Oke, jadi kita masuk ke command line-nya si router. Pertama kita akan coba konfigurasi hostname dan juga IP address-nya terlebih dahulu. Oke. Untuk masuk ke privilege mode, kita menggunakan perintah enable. Lalu untuk masuk ke configure mode, kita masukkan perintah configure terminal. Oke, jadi pada menu ini kita bisa mengkonfigurasi segala macam konfigurasi yang bisa kita konfigurasi di router switch. Untuk mengetahui apa aja yang bisa kita konfigurasi, itu kita bisa menggunakan perintah tanda tanya. Nah, nanti dia akan memunculkan semua comments yang bisa kita gunakan. Di sini ada banyak ya. Nah, pertama kita coba akan gunakan itu hostname. Nah, ini untuk mengset sistem network name-nya. Jadi hostname-nya akan kita set sesuai yang kita mau. Oke, untuk routernya sendiri saya akan coba bikin dia hostname-nya RTR demo. Nah, dia akan berubah ya di sini ya. Jadi hostname-nya yang tadinya router akan jadi root RTR demo. Oke, selanjutnya kita akan konfigurasi si interface Flash Ethernet 0/0. Kita akan coba aktifkan interface-nya dan kita akan coba kasih IP address agar dia bisa nantinya di remote melalui protokol telnet. Oke, kita coba masuk ke konfigurasi interface-nya. Kita masukkan interface Ethernet 0/0. Nah, untuk mengaktifkan interface-nya kita masukkan perintah no shutdown. Nah, nanti dia akan berubah jadi hijau di sini. Lalu setelah dia aktif, kita berikan IP address ke interface-nya ya. Kita kasih IP dengan perintah IP address. Lalu saya akan coba pakai IP 192.168.10.1 dengan subnet mask standar ya, 255.255.255.0.
Nah, si subnet NAS ini nanti bisa nampung klien sebanyak 254 klien. Oke, selanjutnya setelah kita kasih IP address, kita akan testing dulu ya. Kita coba laptop 1 dan laptop 2 akan kita kasih IP address juga. Nanti kita coba ping apakah berhasil terkoneksi atau enggak. Oke, sebelumnya saya write dulu untuk save konfigurasinya ya ke dalam database-nya si routernya. Oke. Selanjutnya saya coba kasih IP di laptop 1 dan laptop 2. IP-nya satu segmen tentu saja ya. Kita masukkan yang ini misalkan 10.2. Untuk default gateway-nya kita arahkan langsung ke IP-nya router. Itu 10.1. Begitu juga dengan laptop selanjutnya. Kita coba. Oke. Selanjutnya kita coba tes ping-nya, apakah dia terkoneksi atau enggak ke routernya. Nah, router tadi kan IP-nya 10.1. Kita coba ping. Nah, sudah reply, artinya dia sudah terkoneksi ke router. Oke, selanjutnya setelah kita konfigurasi hostname di router dan juga IP address-nya, kita akan coba konfigurasi hostname dan juga IP address di switch-nya ya. Nah, switch di Cisco ini kita bisa konfigurasi melalui VLAN-nya ya. Jadi si port-port yang kita gunakan itu dia defaultnya akan masuk ke VLAN 1. Nah, nanti kita akan konfigurasi si VLAN 1 ini, kita kasih IP address biar dia bisa di telnet juga sama si laptopnya. Jadi nanti laptop ini bisa mengakses router dan juga switch-nya. Oke, selanjutnya kita coba masuk ke command line interface-nya switch-nya. Kita masuk ke privilege mode, lalu kita masuk ke configure mode. Nah, kita kasih perintah yang sama seperti pada router tadi, kita kasih hostname terlebih dahulu. Misalkan di sini swdemo. Nah, untuk defaultnya kan tadi dia di VLAN 1 ya. Nah, kita coba show VLAN brief. Nah, ini ya, dia itu VLAN 1. Nah, semua port yang tadi itu, port defaultnya itu dia akan masuk ke VLAN 1. Jadi kita konfigurasi VLAN 1 ini. Kita configure terminal, lalu kita masuk ke interface VLAN 1. Kita kasih dia IP address 2168, yang satu segmen juga ya. Misalkan 10.100. Sorry, subnet masknya ketinggalan. Oke. Kita coba cek ping apakah bisa ke 10.100. Sorry. Timeout ya. Oke, kita skip dulu yang ini. Langsung kita konfigurasi telnetnya terlebih dahulu aja. Jadi si router ini akan kita konfigurasi telnetnya ya, dengan cara memasukkan konfigurasi virtual type. Jadi virtual type ini kita gunakan dengan fungsi untuk agar si laptop bisa meremote si router ataupun switchnya menggunakan protokol telnet. Oke, sebelumnya kita harus kasih username dan password terlebih dahulu. Nah, username password yang kita set ke router atau switchnya ini akan digunakan untuk akses login pada saat kita melakukan telnet. Nah, untuk caranya itu kita tinggal masukkan username, nama akses loginnya atau username-nya. Kita berikan misalkan Dovi, terus passwordnya misalkan 123. Selanjutnya kita masuk ke konfigurasi virtual type-nya. Kita masukkan line VTY, line virtual type. Lalu kita berikan yaitu
first line number. Jadi nanti ini yang akan membatasi jumlah maksimal user yang bisa menggunakan virtual tab ini. Jadi kita masukkan misalkan 01, jadi nanti dia akan dapat range 0 sampai 1. Jadi ada 2 user, 0 dan 1 yang bisa menggunakan virtual tab-nya ini. Selanjutnya kita berikan perintah login lokal. Nah, login lokal ini dimaksudkan untuk agar si virtual tab ini mengambil username password yang sudah kita set sebelumnya. Selanjutnya kita spesifikkan dia transport inputnya itu ke telnet. Oke, seperti itu. Kita end, kita white, kita coba akses telnet dari si laptopnya ya. Coba telnet 218. Oke, dia sudah bisa akses telnet. Dia minta username password. Saya coba masukkan username password yang sudah dibuat tadi. Nah, ini sudah bisa ya, masuk ke sini. Nah, untuk masuk ke privilege mode-nya itu kita tidak bisa langsung masuk. Jadi tadi kan udah buat username password untuk akses login. Nah, untuk masuk ke privilege mode kita harus kasih password lagi ke routernya. Caranya itu dengan cara kita masuk configure terminal, kita set enable secret. Jadi kita masukkan misalkan 1 2 3 4 5. Oke, kita coba lagi ya, telnet lagi, coba enable. Nah, dia sudah bisa. Dia akan meminta password yang tadi kita setting. Misalkan tadi kan setting 1 2 3 4 5. Nah, oke. Kurang lebih seperti itu untuk virtual tab-nya. Kita coba konfigurasi yang di switch-nya ya. Configure terminal online. Kita kasih username password. Misalkan username-nya swdovi, sorry, passwordnya 1 2 3. Lalu kita kasih line virtual tab-nya juga, login lokal, lalu transport inputnya kita spesifikkan ke telnet. Oke, coba kita akses telnetnya ya. Telnet ke switchnya nggak bisa, sorry, sebentar. Apakah tadi sudah aktif? Kita coba cek ya. Show interface brief. Show IP. Interface brief. Oh, ini di statusnya masih down ya. Down nih, sorry. Jadi kita tadi lupa mengaktifkan interface-nya. Coba kita configure lagi. Terus kita masuk ke interface VLAN 1, kita kasih no shutdown. Nah, ini baru up tuh. Oke, kita coba cek lagi tadi. Show IP interface brief. Nah, ini baru up. Oke, kita coba cek lagi ya, dia sudah berhasil atau enggak. Kita sisa. Kita coba ping dulu. Tadi kan ping waktu di awal nggak bisa tuh. Kita coba ping. Belum bisa juga. Apakah ternetnya udah bisa? Oh, bisa. Kemungkinan untuk protokol pingnya nggak disupport ya di VLAN-nya, tapi bisa kita ternet. Nah, selanjutnya kita bisa masukkan tadi yang swdovi 1 2 3. Dia sudah masuk. Sama, karena belum kita enable secret, jadi belum kita kasih password untuk masuk ke privilege mode.
jadi dia belum bisa masuk. Kita kasih coba enable kan, enable secret misalkan 2 3 4. Oke. Kita enable lagi coba. Nah, udah bisa 2 3 4. Oke. Jadi device si router dan juga switchnya sudah bisa di remote menggunakan internet. Oke, terakhir kita coba set time-nya ya, time zone dan juga clock. Coba kita di router dulu, kita coba show clocknya itu. Kita show clock. Nah, dia ke Maret 1993. Selanjutnya kita coba configure time zone-nya itu melalui kita configure terminal. Terus clock, time zone. Nah, ini kita masukkan. Ini harusnya setelah clock itu kalau di router Cisco itu ada summary gitu. Summary zone atau apa gitu. Nah, kalau di Cisco pakai tracer ini kayaknya hanya memungkinkan untuk melakukan simulasi set time zone doang ya. Set time zone, misalkan kita time zone-nya WIB 7, harusnya plus 7, cuman nggak support plus gitu. Ini keterangannya itu min 23 sampai 23 ya, coba 7. Oke, ini kita show clock. Nah, dia nggak berubah karena si router ini kan ini hanya simulasi ya, perangkat simulator, jadi dia kayaknya nggak bisa mengakses ke NTP atau network time protocol ya. Jadi kemungkinan untuk time zone ini mungkin akan berfungsi, atau kalau kita pakai NTP ya itu mungkin di router yang asli atau yang emulator ya, bukan yang simulator. Nah, tapi untuk router di Cisco Packet Tracer ini kita bisa ubah waktunya dengan cara itu kita masih di privilege mode, nggak perlu masuk ke configure mode. Itu kita perintahkan clock set. Nah, nih kita bisa masukkan sesuai formatnya. Misalkan sekarang jam 06.04, jadi kita bisa masukkan ini formatnya yang 24 jam ya, 06.04.00. Oke, selanjutnya jadi kurang ya, kita masukin nih day of month lalu month of the year. Kita coba masukkan sekarang bulan Maret ketiga, month of the year, coba tahun 2023. Sorry, set clock day of the month. Oh, masukin tanggalnya dulu, tanggal 23 month of the year, March kah? Wait. 1 sampai 3 day month, tanggal 23 misal. Terus month of year-nya ini kayaknya dia tulisan ya, bukan angka kan. March,
Oh, March, terus baru year-nya 2023. Baru bisa. Formatnya pakai bahasa Inggris jadinya ya. Jadi set time, jamnya, tanggal, bulan, terus tahun. Kita coba show clock. Nah, dia baru berubah. WIB ya. Oh, ini jadinya jam 13. Wait. WIB plus 14. Kita set 06. Oh, dia karena udah menyesuaikan dengan time zone yang tadi ya. Kalau kita set di sini eh jam yang ini, yang UTC gitu, nah dia otomatis nge-convert yang eh ke dalam yang WIB tadi. Jadi misal kita mau masukkan sekarang jam 06, berarti itu kita harus masukkan kan. Oh, berarti dia sudah plus 7 ya, udah plus 7 tadi. Oke, berarti kalau sekarang 0608 berarti kita min 7 masukinnya, berarti berapa tuh, min 7 nya dari 06 berarti jam 23. Nah, jadi jam 68. Jadi dia sudah menyesuaikan time zone plus 7 nya tadi, sama thread yang kita masukin kayak begitu. Oke, setelah itu kurang lebih seperti itu untuk konfigurasi time zone nya. Untuk konfigurasi time zone nya di switch, perintahnya sama aja seperti yang ada di router tadi. Oke, kurang lebih seperti itu videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.